Halo pejuang UTBK, kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagi teman-teman yang mau menghadapi UTBK Fisika. Video kali ini berisi mengenai pembahasan UTBK materi GGL induksi dengan cara yang lebih cepat dan sederhana, dan tentu saja masih bersama dengan saya, Pak Willy. Channel saya ini mengkhususkan pada pelajaran fisika, jadi silakan untuk teman-teman melihat video lainnya yang diperlukan sebagai sumber belajar. Ayo kita langsung mulai. Soal induksi elektromagnetika nomor 1. Kawat AB yang panjangnya 1 meter digerakkan sepanjang kawat dan memotong tegak lurus medan magnet setengah Tesla seperti pada gambar. Ini kawatnya digerakkan ke kanan dengan kecepatan 2 meter per second, memotong medan magnet yang arahnya ke dalam bidang gambar. Arus induksi yang melewati hambatan 5 ohm adalah, ya, mari kita lihat dulu ya. Ketika kawat AB digerakkan dengan kecepatan tetap 2 meter per second, maka suatu saat dia berubah ke posisinya yang baru. Berarti kawat ini akan mengalami perubahan flux ya. Ada penambahan seperti berikut. Karena bergeser, maka akan ada penambahan flux. Nah, berdasarkan hukum induksi, maka di kawat AB akan timbul arus induksi dengan arah GGL-nya sedemikian rupa melawan perubahan flux sesuai dengan hukum Lenz. Nah, jadi kalau kita lihat di sini akan ada arus listrik nanti ke sini mengalir di dalam rangkaian melewati hambatan dan melewati batang AB juga. Ini disebut sebagai arus induksi ya. Nah, sekarang kita akan hitung dulu GGL induksinya ya. Jadi hukum Faraday mengatakan bahwa GGL induksi adalah minus N kali delta flux bagi delta T kalau dalam bentuk fungsi yang ini. Nah, kalau kita jabarkan ya, maka kita akan mendapatkan untuk kasus yang ini rumus khususnya adalah kalau dijabarkan dari sini akan kita dapatkan B kali L kali V, di mana B nya adalah medan magnetnya, L nya adalah panjang kawat AB nya, dan V adalah kecepatan kawat AB yang digerakkan. Nah, kalau kita hitung B nya 0,5, L nya 1 meter, dan kecepatannya 2 meter per second, maka kita mendapatkan nilai GGL induksinya adalah 1 volt ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah arus induksi. Jadi arus induksi itu adalah GGL induksi dibagi dengan hambatan sesuai dengan hukum Ohm ya. Jadi arus induksi adalah E induksi dibagi dengan R. R nya kita isi 5 ohm ya, E induksi 1, ya, maka kita dapatkan arus induksi 0,2 ampere. Kalau kita rubah jadi miliampere, maka dikali 1000 jadi 200 miliampere. Nah, sekarang batang mana, titik mana yang lebih positif, A atau B? Biasanya seperti itu. Nah, untuk itu kita gunakan ini. Ini adalah arah GGL ya. Jadi V-nya ke kanan, B-nya ke dalam, kita gunakan keadaan kanan, maka tentu saja telapak tangan akan mengarah ke atas dari B ke A, sehingga GGL induksinya ke sini supaya arus induksinya seperti ini. Jadi dengan kata lain, potensial A itu lebih tinggi dibandingkan dengan B ya, karena arus mengalir pada hambatan ini adalah dari A ke B atau dari potensial tinggi ke rendah. Jadi A lebih tinggi. Ini batang AB sebagai baterai dari rendah ke tinggi ya. Jawabannya yang benar adalah yang E. Soal induksi elektromagnetika nomor 2. Sebuah kawat tertutup berbentuk persegi dengan luas 0,02 meter persegi diletakkan pada bidang datar. Medan magnet seragam diberikan pada bidang tersebut dengan arah keluar bidang gambar secara tegak lurus mendekati pembaca ya. Jadi ini yang hijau ini titik, itu arahnya keluar ya, bidang gambar atau mendekati pembaca. Medan magnet tersebut diturunkan dengan laju tetap 2 kali 10⁻⁴ Tesla per second. Jika hambatan kawat 0,1 ohm, maka besar dan arah arus induksi yang timbul pada kawat persegi ini adalah, ya,
kita lihat dulu ya. Jadi di sini B-nya itu menuju pembaca atau mendekati pembaca. Ketika B-nya dikurangi, maka pada kawat ini akan timbul arus induksi karena kawat ini mengalami perubahan flux yang diakibatkan oleh nilai B-nya yang berubah. Jadi B-nya berkurang ya. Dengan kata lain, arus induksi itu harus berusaha melawan perubahannya, jadi harus ditambah. Dengan kata lain, arah medan magnet induksi katakanlah di tengah-tengah persegi ini harus menuju pembaca juga ya. Jadi B induksinya seperti ini, di tengah-tengah sini ya, di dalam kawat ini, kotak persegi ini. Supaya medan magnet induksinya keluar bidang gambar, maka di kawat yang coklat ini harus mengalir arus induksi, yaitu seperti ini. Misalkan kita ambil di sepanjang kawat yang atas ini ya, medan magnet di bagian bawah kawatnya kan harus keluar bidang gambar, maka arah ibu jari ke sini ya. Oke. Nah, untuk itu kita gunakan hukum Faraday, geger induksi sama dengan minus N kali delta flux bagi delta T. Kalau kita perhatikan di sini, perubahan fluxnya terjadi karena perubahan kuat medan magnet, jadi B-nya. Jadi kalau gitu kita jabarkan dulu, flux adalah B kali A. Ini delta BA. Jadi karena A-nya konstan, B-nya berubah, berarti A bisa keluar dari delta ya. Jadi minus N kali A kali delta B per delta T. Inilah delta B per delta T ya. Oke, kita substitusikan angkanya. Kalau tadi kita berarti N 1 ya. Area-nya adalah 0,02 meter persegi. Nah, delta B per delta T-nya itu kan berkurang, artinya B akhirnya lebih kecil, atau dengan kata lain delta B-nya negatif ya. Kemudian kita kalikan, jadi min kali min habis positif ya, maksudnya ini 0,02 kali 2 itu kan 0,04, atau 4 kali 10 min 2 kali 10 min 4, jadi 4 kali 10 minus 6, satuannya volt. Untuk menghitung arus induksi ya seperti nomor 1, kita tinggal bagi GGL-nya dengan hambatannya. Hambatannya 0,1 ya, jadi 4 kali 10 minus 6 dibagi 0,1. Maka kita dapatkan 4 kali 10 minus 5 ampere. Ya. Ini D atau E. Tapi sekarang kita lihat arahnya seperti ini. Pada kawat persegi ini, yaitu berlawanan jarum jam. Soal induksi elektromagnetika nomor 3. Sebuah kumparan terdiri dari 500 lilitan dan memiliki hambatan dalam 500 ohm. Flux magnetik yang menembus kumparan dinyatakan oleh persamaan Pt sama dengan 2T plus 4 dalam kurung kuadrat Weber. Kuat arus yang mengalir pada saat T sama dengan 2 second adalah ya. Oke, jadi ini contoh gambaran kira-kira kumparan. Dia mengalami flux yang berubah karena medan magnetnya digerakkan seperti ini ya. Fluxnya ini 2T tambah 4 dalam kurung kuadrat. Nah, sekarang ketika penapang ini mengalami perubahan flux, maka akan timbul geger induksi pada kawat ini ya, sesuai dengan hukum induksi Faraday ya. Jadi E induksi sebenarnya minus N d flux dt. Nah, di sini fluxnya itu adalah fungsi terhadap waktu. Jadi untuk menghitung GGL induksi, kita substitusikan N-nya 500, kemudian kita substitusikan fluxnya ddt dari 2T tambah 4 dalam kurung kuadrat. Nah, untuk itu kita harus menurunkan turunan dari 2T tambah 4 adalah 2 kali 2T tambah 4 pangkat 1 dikali 2 ya, aturan rantai. Kemudian kita sederhanakan bentuk GGL induksinya dan kita substitusi T-nya 2 ya. Jadi min 500 kali 2 kali 2 kali 1 tambah 4 kali 2. Maka kita mendapatkan minus 12.000 volt. Ini adalah GGL induksi pada saat 2 detik. Untuk menghitung arus, tinggal kita bagi GGL-nya dengan hambatannya. Hambatannya adalah 500 ohm. Jadi
12.000 dibagi dengan 500 ohm, itu kita dapatkan 24 ampere ya. Tanda minusnya itu menunjukkan arah melawan perubahan flux ya. Soal induksi elektromagnetika nomor 4. Sebuah batang logam OP yang panjang 1,5 meter berputar pada salah satu ujungnya dalam medan magnet B sama dengan 0,32 Gauss yang arahnya masuk bidang. Jadi ini nah, yang hijau ini adalah kuat medan magnetnya. Kemudian ini batangnya yang panjang 1,5, jadi diputar dengan frekuensi 20 Hz. Di sini gambar omega ya. Ini panjang batangnya L. Mari kita lihat ketika posisinya di awal seperti ini ya. Kemudian dia berputar seperti ini dengan kecepatan sudut tetap omega, maka suatu saat setelah beberapa detik, mungkin sampai sini, berarti dia akan mengalami perubahan flux sepanjang ini ya. Ini untuk selang waktu tertentu. Tadinya medan magnetnya nggak ada, ketika dia bergerak, maka kawat ini mengalami perubahan flux yang arahnya masuk bidang gambar, diwakili oleh tanda cross ini. Nah, sesuai hukum Faraday, maka kawat ini akan timbul gagal induksi dengan arah sedemikian rupa, yaitu melawan perubahan flux ya. Jadi kalau misalkan kita perhatikan ketika bergerak dari sini ke sini, medan magnet itu yang hijau itu makin banyak ya, makin banyak. Jadi kalau gitu harus dilawan, sehingga medan magnet induksi di sini ya harus keluar bidang gambar, disimbolkan oleh titik ya. Ini adalah B induksinya yang timbul akibat kawat OP ini nanti akan ada arus listriknya. Nah, arah arusnya kemana? Gunakan keadaan kanan ya. Kita lihat posisi ini di daerah sini, di sebelah sini itu kan arah medan magnet induksinya itu keluar bidang gambar. Kalau kita pasang tangan kanan di sini, berarti nanti ibu jarinya mengarah ke sini dari P ke O ya, atau arah GGL-nya ya dari P ke O, itulah GGL induksinya. Nah, sekarang berarti polaritasnya itu ini negatif, P-nya, O-nya positif ya. Oke, nah sekarang kita akan lihat berapa besar GGL induksinya. Kita gunakan hukum induksi Faraday, E sama dengan minus delta flux bagi delta T. Kemudian kita lihat setelah satu lingkaran penuh, kita tahu waktunya adalah 2pi bagi omega yang tidak lain adalah periode. Fluxnya adalah B kali luas satu lingkaran, B kali pi R kuadrat. R-nya kita isi dengan L ya. Nah, jadi kita punya rumus khusus untuk kasus ini adalah S sama dengan minus setengah B omega L kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat dulu satuannya dari besaran yang diketahui. Di sini 0,32 Gauss ya, 1 Tesla itu kan 10 pangkat 4 dikali Gauss ya. Jadi kalau gitu 0,32 dikali 10 pangkat min 4, jadi 3,2 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian omeganya 2πf, 2pi kali f nya 20 atau sama dengan 40 pi radian per second. Setelah itu baru bisa kita hitung di sini, kita substitusi B-nya. Kemudian kita substitusi juga omeganya dan L-nya. Jangan lupa dikuadratkan dibagi dengan 2 ya. Kita hitung dapatnya minus 4,5 milivolt. Ya, ini minus hanya menunjukkan arah GGL-nya saja. Besarnya adalah 4,5 milivolt. Oke, jadi yang E jawabannya. Ini adalah bagian akhir dari tips dan trik dan prediksi TKA Fisika 2022 untuk materi induksi elektromagnet. Saya sertakan soal dalam video ini yang linknya ada di bagian deskripsi untuk teman-teman dapat mencobanya lagi sebagai latihan supaya penguasaan materi hari ini bisa berjalan dengan baik. Jangan lupa untuk like dan share bila videonya bermanfaat. Subscribe juga untuk mendapatkan informasi video-video lainnya. Baik, sampai di sini. Terus semangat belajar, jangan mudah menyerah, dan sukses buat Anda di UTBK 2022 nanti. Terima kasih.